Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Tumbuhan hijau membuat udara lebih segar karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu persatu bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsinya yaitu untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanya terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai menyimpan atau penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi juga untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam dan tumbuh akan menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Hak kita terhadap tumbuhan yaitu yang pertama, boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah. Yang kedua, boleh menikmati hasil buahnya dan menjualnya. Yang ketiga, berhak mendapatkan oksigen. Dan yang terakhir, boleh kita jadikan obat. Kewajiban kita terhadap tumbuhan. Yang pertama, menjaga dan merawatnya. Yang kedua, memberikan air dan pupuk pada waktu yang tepat. Kemudian menukar tanah jika tanahnya sudah tidak dapat atau tidak layak dipakai. Sekian pembelajaran hari ini. Syukron.